Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, dimanapun Anda berada, berjumpa dalam tayangan Zamir TV, kembali menyoroti hasil dari pemilu pada demokrasi negeri kita ini. Tampaknya ke depan Prabowo Subianto akan segera dilantik, karena sengketa pemilu ini juga tidak akan merubah hasil dari perolehan suara. Sebab andai kata Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan, kita pun sudah bisa menebak keputusan di dalam Mahkamah Konstitusi itu. Karena Bawaslu, KPU, Mahkamah Konstitusi itu hari ini sudah masuk angin, sudah ada dalam genggaman tangan yang begitu berkuasa, sehingga diragukan independensinya. Maka nanti setelah Prabowo dilantik, yang akan timbul konflik ke depan adalah perseteruan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Hari ini belum diumumkan hasil pemilu saja, telah ada manuver dari Prabowo Subianto. Sudah 2 kali dalam minggu ini Prabowo Subianto bertemu dengan SBY, pimpinan dari Partai Demokrat. Kenapa Prabowo Subianto tidak bertemu dengan pimpinan partai yang lain yang tergabung dalam koalisi 02? Padahal pimpinan partai yang lain, mereka semua ikut memberikan kemenangan buat Prabowo Subianto. Ya, jawabannya karena kita semua sudah tahu Golkar dan PAN, Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto itu sudah disandra oleh Presiden Jokowi, tidak akan punya opsi apapun. Dia hanya akan tunduk patuh kepada Presiden Jokowi. Golkar dan PAN ini punya 2 kesalahan. Kalau dia membangkang dari Presiden Jokowi, maka aib-aibnya akan dibuka oleh Presiden Jokowi. Kalau terus mengikuti kemauan Presiden Jokowi, maka dia akan memiliki kemunduran, kemerosotan di momen-momen menentukan sikap dalam kekuasaan pada periode presiden yang akan datang. Dan tentunya langkah-langkahnya menjadi langkah yang blunder, karena ia posisi dalam keadaan disandra. Inilah yang membuat Prabowo tidak ingin mengutak-atik Golkar dan PAN. Dia lebih condong kepada Demokrat, yaitu Presiden SBY, yang sebagai mengendalikan Demokrat. Walaupun AHY adalah pimpinan, tapi keputusan ada di tangan SBY. Dan itu dilihat oleh Presiden Jokowi. Hari ini AHY telah menduduki kursi jabatan sebagai menteri. Itu wujud dari usaha Presiden Jokowi untuk tetap bisa mengendalikan Demokrat sebagaimana telah dikendalikan Golkar dan PAN. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Prabowo. Maka Prabowo membuat gerakan bertemu dengan SBY di Cikeas. Prabowo mendekata ikut tergabung dalam hak angket, karena hak angket ini akan menguntungkan buat Prabowo. Kalau sekiranya hak angket ini berlangsung, tidak akan mempengaruhi perolehan suara Prabowo. Bahkan Prabowo yang tetap dilantik itu nanti akan bertambah kuat dengan hak angket itu. Yang rugi dalam hak angket itu adalah Presiden Jokowi. Sebab ketika cawe-cawe Presiden Jokowi itu nanti mampu untuk dimakzulkan, maka kekuatan Presiden Jokowi akan runtuh, akan longsor, sehingga kekuatan Prabowo akan menjadi besar dan membuat Prabowo leluasa untuk mengatur negeri ini. Walaupun tempo hari kata Ibu Koni Rahakundini yang mengatakan Prabowo ini hanya boleh memimpin Indonesia menjadi presiden 2 tahun, nanti yang 3 tahun akan diserahkan kepada Gibran. Tapi tidak semudah itu Prabowo untuk menerimanya. Prabowo pasti akan mencari cara agar jangan hanya 2 tahun ia berkuasa, kalau bisa sampai 2 periode. Cara yang tepat, terbaik adalah Prabowo untuk duduk menjadi peserta yang menggulkan hak angket. Dan itu kita lihat bagaimana tempo hari Prabowo sudah mulai mendekati
Caimin mendekati PKB, dan itu kemudian dibalas juga oleh Presiden Jokowi dengan memanggil Surya Paloh. Caimin, Surya Paloh ini kedua-duanya dalam koalisi paslon 01, yang satu dipanggil oleh Jokowi, yang satu didekati oleh Prabowo. Jadi tarik menarik kepentingan antara Prabowo dan Jokowi. Tidak menutup kemungkinan nanti Prabowo juga akan bertemu dengan pimpinan PDIP, dan andai kata Prabowo itu melakukan hal seperti itu, kekuatan PDIP bergabung pada Prabowo, tentu ini pukulan buat Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi yang berusaha untuk bertemu dengan pimpinan PDIP melalui mediasi Sri Sultan Hamengkubuwono belum terwujud. Dan andai kata perseteruan antara PDIP dan Jokowi itu berkepanjangan, maka kekuatan PDIP sebagai pemenang pemilu kali ini, meskipun Ganjar Pranowo kalah, bisa menjadi bahan untuk membalas kekalahan ini, bisa menjadi jalan untuk menghukum Jokowi. Ke depan kekuatan politik ini akan saling beradu, mana yang kuat, Jokowi atau Prabowo. Prabowo bisa meminjam tangan PDIP, Prabowo bisa mengambil koalisi-koalisi pihak yang kalah untuk bergabung dengan Prabowo, sedangkan Jokowi dia berhadapan dengan hak angket yang akan memakzulkan dirinya. Seandainya Jokowi berhasil dimakzulkan, maka Gibran sebagai wakil presiden tidak akan punya kekuatan. Gibran akan dengan pelan-pelan untuk dikebiri oleh Prabowo, sehingga apa yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap Maruf Amin sebagai wakil presiden yang tidak pernah tampil dalam acara-acara penting, begitu juga nanti Gibran akan seperti Maruf Amin wakil presiden, lebih banyak menjadi penonton, duduk dalam acara-acara seremonial yang tidak begitu urgent, tidak begitu penting. Ini semua masih perkembangan politik ini akan dinamis, lawan akan bisa menjadi kawan, kawan akan bisa menjadi lawan. Jokowi yang mengkhianati PDI Perjuangan, yang mengkhianati Megawati, itu juga akan bisa membuka peluang Jokowi dikhianati oleh Prabowo, Jokowi ditinggalkan oleh Prabowo, dan itu sah-sah saja. Mereka semua dalam dunia politik tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada neraka. Semuanya telah boleh dilakukan dan sudah dicontohkan, dan sampai kapanpun ini akan menjadi catatan. Tentunya gajah yang bertarung pasti pelanduk yang akan menjadi korban. Kita hanyalah semut, hanyalah rakyat. Kita akan menjadi korban dari perkara ini, perseteruan mereka. Hari ini sudah kita lihat bagaimana tingginya inflasi, beras yang sudah melambung tinggi sebagai tanda kalau uang 500 triliun tempo hari politik bansos yang telah bergulir itu menandakan telah mendatangkan inflasi, karena tiba-tiba stok uang itu begitu banyak, kemudian stok barangnya hanya itu-itu saja, sehingga permintaan menjadi naik karena semua orang pegang uang. Ketika permintaan naik, maka harga barang pun akan menjadi naik, dan inilah hasilnya. Barang menjadi mahal, beras menjadi langka akibat politik bansos yang jor-joran 500 triliun lebih. Kita yang menanggung, mereka yang menikmati kemenangan, rakyat yang menanggung bebannya di kenaikan harga. Begitu kira-kira. Kita ikuti perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.